Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 10 sampai 22. Berbahagialah kita yang menyimpan dan menghayati firman ini, serta menerapkan kehendak Tuhan yang sudah diajarkan melalui firman ini. Dari ayat-ayat yang kita baca dengarkan ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan rancangan dan rencana Tuhan yang ditetapkan dan diselenggarakannya atas umat manusia, khususnya orang-orang pilihan, dalam rencana penebusannya, seturut dengan keputusan kehendak bagi umat pilihannya. Yang kedua, pembelajaran berkaitan dengan kuasa kedaulatan Allah yang mengetahui seluruh keberadaan hati manusia, pekerjaannya, dan yang berkaitan dengan hidup dan apa yang dilakukannya. Yang ketiga, memahami mengenai Tuhan yang peduli dan memperhatikan setiap perilaku dan tindakan kita. Bahkan di dalam setiap langkah hidup kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Pelajaran selanjutnya ialah kita bersyukur karena ada pemeliharaan Tuhan, dan kita selalu senantiasa menantikan Tuhan menolong kita, sehingga hati kita bersuka cita dan menyadari kasih setia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dari beberapa bagian pembelajaran tersebut, kita dapat merangkainya demikian. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun ada orang yang menganggapnya ada kegagalan. Hal yang tidak mudah dimengerti oleh setiap manusia, termasuk umat Allah, ialah penerapan dan penggenapan rancangan Allah berdasarkan waktunya atau saatnya Allah menyelenggarakannya. Jadi itu bukan bergantung pada respon manusia atau kondisi situasi manusia. Sebaliknya, segala kondisi, situasi, dan respon manusia dapat terjadi untuk menggenapkan rancangan
yang telah dinyatakan Tuhan bagi umat pilihannya. Di dalam merancang segala sesuatu itu, dalam diri umat pilihannya, orang-orang pilihannya tersebut telah terlebih dahulu dipersiapkan Allah untuk menerima dan memperhatikan pekerjaan yang Tuhan hendak nyatakan kepada umatnya. Sehingga ada kepastian dari apa yang orang percaya harapkan, baik kemenangan maupun pembebasan. Selain itu, perancangan Tuhan itu memberikan kepastian hidup dan pemeliharaan hidup, sehingga orang-orang yang berada di dalam rancangan Tuhan menantikan Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Kalau saya dan saudara dapat memiliki kemampuan menanti-nantikan jawaban Tuhan, penggenapan rancangan Tuhan, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan yang menopang, memelihara, dan menolong kita. Memang kita perlu dan patut bersuka cita karena namanya yang kudus. Kita patut bersyukur karena penyertaannya yang tak henti-hentinya. Sebab itulah pemazmur menganggap penting dan memberikan kepada kita dorongan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita berdasarkan janji Tuhan, dan janji Tuhan ada di dalam rancangannya yang kekal, dan seluruh rancangannya yang kekal telah ditetapkan di dalam kekekalan secara bertahap, progresif, pasti digenapinya. Karena ada kepastian penggenapan penerapan rancangan Tuhan Allah atas umatnya, atas segala sesuatu, kita tidak sia-sia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan disitulah kita diuji imannya. Apakah kita menggantungkan diri kita pada apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, atau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dengan tetap bersamaan dengan itu memperhatikan kinerja kita untuk menaati Tuhan. Dengan rancangan Tuhan, kita menyadari apapun rancangan manusia, bangsa-bangsa, suku bangsa, atau rancangan perorangan, tidak akan pernah sesempurna rancangan Tuhan. Tidak akan pernah juga menggagalkan rancangan Tuhan. Sebaliknya, rancangan-rancangan buatan manusia, sekalipun itu nampak, terdengar, terlihat, terasa baik, tetapi jika Tuhan tidak mengendaki, semua rancangan tersebut dapat digagalkan dan dibatalkan, seperti orang-orang di tanah Sinear pada zaman Nimrod yang mau mendirikan menara Babel sampai ke langit. Namun semua rancangan seperti itu digagalkan oleh Tuhan karena mereka ingin meninggikan diri dan tidak mau taat kepada Tuhan. Demikian juga ada banyak orang merancang kehidupannya dengan kemampuannya sendiri, tetapi lupa bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dan tidak bisa digagalkan oleh inisiatif manusia atau dengan cara-cara apapun dari manusia. Tuhan tidak pernah menggagalkan rancangannya. Karena itu, tidak mungkin ada orang yang mampu menggagalkan rancangannya. Dengan demikian, di dalam hal itulah kita bersyukur, berharap, dan menikmati Tuhan di dalam rancangannya yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sekalian untuk bisa hidup di dalam rancangan Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Amin.